بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، نحمد الله عز وجل ونشكره atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kembali kita berkumpul untuk saling at-tanasuh wa at-tafaqquh fi din, saling menasihati dan mendalami agama Allah Jalla wa Ala dengan mengkaji kitab yang merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, yaitu Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam Kitabul Ilm. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang ke-16 tentang kisah rihlah, perjalanan Musa alaihi salam bersama pelayannya, muridnya Yusha' bin Nun untuk menuntut ilmu kepada seorang hamba Allah yang berada di sebuah tempat. Telah kita sebutkan hadis yang panjang yang menjelaskan tentang hal ini, dan telah kita sebutkan beberapa permasalahan seputar perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama tentang Al-Khadir alaihi salam. Maka pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita masuki bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-17
Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab qauli Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma 'allimhu al-kitab. Bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Allah, 'allimhu al-kitab, ajarkanlah kepadanya al-kitab. Judul yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ini adalah merupakan potongan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan beliau sebutkan setelah itu dengan sanadnya. Terkadang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika menyebutkan judul itu diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perkataan salah seorang dari sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, lalu kemudian dihapus sanadnya, apakah sebahagiannya atau seluruhnya, sehingga tidak ada yang tinggal kecuali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikenal di dalam ilmu mustalah dengan istilah al-hadis al-mu'allaq. Hadis mu'allaq, yaitu hadis yang mana pengarang kitab tersebut sengaja menghapus sanad. Mulai dari awal sanad, apakah yang dia hapus tersebut sebahagian sanad atau bahkan seluruhnya, seperti yang dalam pembahasan kita sekarang ini, di mana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhu al-kitab. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan judul diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk didoakan dengan doa yang disebutkan dalam judul ini. Misalnya kita mendoakan seorang, kita mengatakan kepadanya, Allahumma 'allimhu al-kitab, ya Allah ajarkan kepada dia al-kitab. Boleh. Dan itu termasuk di antara doa kebaikan. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Ma'mar, telah memberitakan kepada kami Abu Ma'mar Abdullah bin Amr bin Abil Hajjaj At-Tamimi Al-Basri. Beliau seorang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis, sangat terpercaya. Hanya saja beliau dicela disebabkan karena beliau tertuduh termasuk di antara yang terpengaruh pemikiran mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan kelompok Al-Qadariyah. Beliau tertuduh dengan tuduhan ini, bahwa beliau memiliki pemikiran Al-Qadariyah, mengingkari takdir Allah Jalla wa'ala. Dan perlu diketahui bahwa para ulama ahlul hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya
mereka menyebutkan perawi-perawi yang di antara perawi tersebut ada yang tertuduh memiliki pemikiran bid'ah. Apakah itu pemikiran Khawarij atau pemikiran Al-Qadariyah atau yang semisalnya. Hal ini disebabkan karena para ulama berselisih dalam hal menerima riwayat-riwayat yang datang dari al-mubtadi'ah, dari ahlul bid'ah. Di antara para ulama ada yang tidak membolehkan sama sekali, seperti yang dinukil dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah, bahwa dahulu para ulama, zaman para sahabat, mereka tidak pernah bertanya tentang sanad. Dari mana kamu dengarkan? Dari mana kamu meriwayatkan? Tidak pernah. Falamma waqa'atil fitnah, maka tatkala telah terjadi muncul fitnah yaitu bid'ah, qalu sammu lana rijalakum fa in kana min ahli sunnah qabilna wa in kana min ahli bid'ati radadna. Maka tatkala muncul bid'ah, kata mereka, sebutkan siapa perawi-perawi kalian. Apabila dari ahlu sunnah maka kami terima, dan apabila dari ahlul bid'ah maka kami tolak. Dan di antara para ulama ada yang membedakan bahwa kalau ahlul bid'ah tersebut menyeru kepada bid'ahnya maka ditolak, tidak boleh diambil riwayatnya. Adapun kalau dia seorang ahlul bid'ah, akan tapi dia sembunyikan bid'ahnya, dia tidak menyeru kepadanya, maka diterima. Dan pendapat ini adalah pendapat jumhur dari al-muhadditsun. Bahkan sebagian mereka menukilkan ijma'. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Sebagian lagi melihat dari sisi as-sidq. Kalau ahlul bid'ah itu jujur, diketahui kejujurannya, dan nampak dari dia qara'in allati tadullu ala annahu thiqah. Ada penguat-penguat yang menunjukkan bahwa dia jujur dalam meriwayatkan dan dia teliti dalam periwayatannya, adil, dhabit, maka diterima. Walaupun dia dari ahlul bid'ah, walaupun dia dari ahlul bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh sebagian muhadditsun. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ini adalah mazhabnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Walhasil ini menunjukkan bahwa para ulama terkadang mereka meriwayatkan hadis dari ahlul bid'ah apabila mereka mengenal kejujuran mereka, bahwa mereka tidak berdusta. Adapun apabila diketahui ahlul bid'ah tersebut dengan bid'ahnya dia suka berdusta, maka ditolak. Oleh karena itu riwayatnya kaum Rafidhah, para ulama al-muhadditsun menolaknya. Kata Imam Al-Bukhari, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, lam ara ahadan ashhada bizuri min ar-Rafidhah. Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling berani bersaksi untuk berdusta dari kaum Rafidhah. Mereka dikenal sebagai kadzabun, orang-orang suka berdusta. Sehingga para ulama menolak riwayat-riwayat mereka. Namun perlu diketahui ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa para ulama dahulu mereka mengambil riwayat dari ahlul bid'ah dari kalangan mereka yang dikenal kejujurannya min babil maslahah,
karena ada kemaslahatan, yaitu untuk menjaga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi terkadang ada satu riwayat yang mungkin tidak ada riwayat tersebut kecuali datangnya dari seorang yang dikenal dia sebagai ahlul bid'ah, sehingga para ulama mengambil riwayatnya karena maslahat, karena itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai alasan bahwa ini merupakan dalil menunjukkan bolehnya seorang mengambil ilmu dari mana saja. Bolehnya seorang mengambil ilmu dari mana saja, walaupun dari ahlul bid'ah. Berbeda antara pembahasan riwayat dengan pembahasan mengambil ilmu. Riwayat ada kriteria tertentu yang apabila memenuhi persyaratan tersebut, maka diambil riwayat itu karena itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kemaslahatan memelihara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun walhamdulillah sekarang ini kitab-kitab hadis telah dibukukan, telah dicetak, telah dipelihara, di mana para ulama mereka telah mengumpulkan dalam kitab-kitab yang menjadi warisan untuk kaum muslimin. Maka tidak boleh jadikan dalil dengan alasan bahwa mereka pun mengambil riwayat hadis dari ahlul bid'ah, maka kita boleh menuntut ilmu dari ahlul bid'ah pula. Karena itu kata Ibnu Sirin rahimahullah taala, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Hendaklah kalian perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Hendaklah kalian melihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, arba'atun la yu'khad anhumul ilm. Ada 4 golongan yang tidak boleh diambil darinya ilmu. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, wa an sahibi hawa yad'u ila hawa. Dan dari pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah, yang menyeru kepada bid'ahnya. Tidak diperbolehkan mengambil ilmu dari orang yang seperti ini. Sebab apabila seorang mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, maka akan menyebabkan dia akan terpengaruh sedikit atau banyak. Jangankan seseorang duduk untuk mengambil ilmu, para ulama salaf untuk bertemu saja mereka berhati-hati. Bahkan di antara para ulama seperti Yahya bin Abi Katsir mengatakan, "Idza laqita mubtadi'an fi tariqin faqud tariqan akhar." Jika engkau bertemu ahlul bid'ah di satu jalan, cari jalan lain. Dikhawatirkan apabila bertemu akan memberikan pengaruh, walaupun dengan sekedar senyuman saja. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak diperbolehkan. Bahkan di antara mereka bukan saja mengatakan bolehnya mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, bahkan kata mereka diperbolehkan mengambil ilmu dari siapa saja, walaupun dari syaitan. Nah, pakai dalil juga bahwa Abu Hurairah menuntut ilmu dari syaitan. Syaitan yang mengajarkan dia ayatul kursi untuk dibaca sebelum tidur. Ini pendalilan yang batil. Hadis sahih. Al-hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tapi penempatannya yang tidak benar. Abu Hurairah tidak mengambil ilmu itu dari syaitan. Syaitan hanya menukil. Abu Hurairah mengambil ilmu itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada perkataan Rasulullah, "Shadaqaka wa huwa kadzub," Abu Hurairah tidak akan mengambilnya. Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah bahwa syaitan itu berkata jujur kepadamu dan dia itu kadzub. Apa arti kadzub? Sangat-sangat pendusta. Sangat-sangat pendusta. Kadang-kadang jujur,
1 kejujuran, 1000 kedustaan. Bagaimana mungkin kita akan mengambil ilmu dari orang seperti ini? Dari syaitan. Lalu mengapa Abu Hurairah mengambil apa yang dikatakan oleh syaitan tersebut? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang memilah mana yang dusta, mana yang benar. Sehingga Rasulullah mengatakan, untuk hal ini dia telah berkata jujur kepadamu. Adapun dia asal sifatnya adalah pendusta besar. Nah, maka ada Rasulullah yang memilah. Kita, siapa yang akan memilah-milah, yang akan membedakan antara yang hak dan yang batil ketika pemikiran-pemikiran tersebut masuk dalam keadaan kita tidak memiliki tameng dengan mempelajari Alkitab dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Abdul Warith. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Abdul Warith. Abdul Warith bin Sa'id bin Zakwan At-Tamimi Al-Ambari Abu Ubaidah. Beliau juga berasal dari Basrah, sama seperti Abu Ma'mar yang juga berasal dari Basrah. Qala haddatsana Khalid. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Khalid. Yang dimaksud Khalid di sini adalah Khalid bin Mihran Al-Hadza Abul Manazil Thiqah. Beliau juga berasal dari Basrah. Maka 3 periwayat ini, Abu Ma'mar, Abdul Warith dan Khalid bin Mihran, mereka adalah orang-orang yang berasal dari Basrah. An Ikrimah, dari Ikrimah, beliau dari Quraisy Al-Hashimi. Abu Abdullah dari Madinah. Beliau adalah bekas budaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan beliau termasuk di antara perawi yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada sebahagian yang mencerca Ikrimah, yang melemahkan riwayatnya. Namun cercaan tersebut tidak benar, dan orang-orang yang melemahkan riwayat Ikrimah adalah pendapat yang lemah dan telah dijabarkan dengan panjang lebar oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Muqaddimah Fathul Bari, pembelaan terhadap perawi Ikrimah maulanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa beliau adalah seorang perawi yang terpercaya, perawi yang thiqah. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas Abul Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk di antara fuqaha'us sahabat, ahli fikihnya para sahabat, dan termasuk di antara ahli tafsir para sahabat, sehingga para ulama mereka selalu menukilkan perkataan-perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran Karim. Setiap mereka menafsirkan satu ayat, hampir mereka tidak pernah meninggalkan yang namanya Abdullah bin Abbas dalam menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan ini adalah barakah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mendoakan beliau agar diberikan pemahaman terhadap Al-Quran, pemahaman dalam menafsirkan Al-Quran, dan
pemahaman terhadap sunnah serta memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang akan kita sebutkan dalam riwayat ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk aku, mendekapku. Wa qala, lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Allahumma 'allimhul kitab." Ya Allah, ajarkanlah kepadanya, yakni kepada Ibnu Abbas, Alkitab. Yang dimaksud Alkitab adalah Al-Quranul Karim. Yang dimaksud Alkitab adalah Al-Quranul Karim. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa hal. Di antara faedah dari hadis ini adalah keutamaan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahwa Abdullah bin Abbas faqihul ummah, mufassirus sahabah, mufassirul Qur'anul Karim, alimun minal ulama. Dan beliau adalah sahabiyun min sahabatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa beliau memiliki keutamaan yang banyak sekali. Sekedar menjadi sahabat saja adalah merupakan keutamaan. Sekedar menjadi sahabat mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim. Apalagi ditambah keutamaan-keutamaan yang lainnya. Beliau sahabat, beliau kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat, anak paman beliau. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu mufassir, faqih, alim bil kitab was sunnah. Sehingga orang-orang yang merendahkan kedudukannya, sungguh dialah yang sangat rendah. Dialah yang sangat hina. Dialah yang tidak punya keutamaan. Bahkan akan dicatat dalam lembaran sejarah dengan keburukan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau memiliki wibawa bukan hanya di depan, yakni di hadapan para sahabat. Ya. Yang mereka itu para sahabat secara umum, bahkan di hadapan orang-orang khusus dari kalangan para sahabat. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam hadis yang masyhur yang menjelaskan tentang keutamaan beliau ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan dikuasainya Makkah. Ketika orang-orang yang ada di sekitar Umar, mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah kemenangan, yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Namun di sana ada penafsiran, ada isyarah yang tidak diketahui oleh mereka dan difahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan Umar bin Khattab. Kata Ibnu Abbas bahwa turunnya firman Allah tersebut adalah merupakan pertanda bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Dan ini tidak difahami oleh yang lainnya. Sehingga Umar bin Khattab pada zaman beliau, Ibnu Abbas itu disejajarkan dengan tokoh-tokoh kibar, orang-orang yang mereka dahulu hadir dalam peristiwa Badar. Ibnu Abbas dimasukkan dalam majlis mereka, majlisul masyayikh, menunjukkan keutamaan beliau, dan itu berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Doa Rasulullah mustajabah. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah dari perkataan Ibn Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatku, memelukku. Ini menunjukkan akhlak yang sangat tinggi sekali yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermuamalah dengan muamalatun hasanah dengan orang-orang tua yang sebaya, demikian pula yang lebih muda, bahkan anak-anak. Rasulullah alaihi salatu wassalam sayang kepada mereka dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Naam. Sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam memeluknya. Dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengelus-elus kepala beliau sebelum didoakan. Mengelus-elus kepala Abdullah bin Abbas. Dan biasanya mengelus kepala menunjukkan syafaqah, rasa kasih sayang, rahmah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'lam li'alimina haqqah." Bukanlah dari kami orang-orang yang tidak menyayangi anak kecil dari kami. Dan bukan dari kami orang-orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami. Dan bukan pula dari kami orang-orang yang tidak mengenal hak-hak seorang alim, seorang ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Orang yang tidak punya kasih sayang kepada anak-anak. Orang yang tidak punya rasa hormat kepada orang tua. Dan orang yang tidak mengenalnya hak seorang alim, mengenal haknya seorang ulama. Karena mereka adalah orang-orang yang pantas untuk dihormati. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita membaca hadis-hadis tentang pergaulan beliau bahkan dengan anak-anak, subhanallah, beliau sangat perhatian, khususnya dalam pendidikan iman. Dalam pendidikan iman. Oleh karena itu, satu hal yang sepantasnya bagi setiap muslim memperhatikan anak-anak kaum muslimin. Sebab mereka adalah generasi pelanjut yang akan membawa risalah agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mendoakan anak termasuk kebaikan. Mendidik anak, membiasakan mereka untuk taat dalam menjalankan amal-amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, "Muru abna'akum bis-shalah, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alayha wa hum 10 sinin, wa farriqu bainahum fi madaj'." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka telah berusia 7 tahun. Pukul apabila mereka telah berusia 10 tahun belum sholat. Dan pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Pisahkan tempat-tempat pembaringan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada auliyaul abna, kepada para wali-wali yang mendidik anak dengan didikan takwa Allah. Biasakan mereka untuk taat. Para sahabat, mereka membiasakan anak-anak mereka berpuasa dikala mereka masih kecil. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Umar bin Abi Salimah dibawa anak kecil, dibawa di hadapan meja makan, lalu kemudian anak ini ingin mengambil makanan yang ada di atas meja tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarinya, "Ya ghulam, samillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik." Wahai anak kecil,
Ucapkan bismillah apabila kamu hendak makan. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dengan apa-apa yang ada di dekatmu. Lihat pendidikan Rasulullah SAW. Apabila seorang terbiasa dari kecil dengan pendidikan ini, ketika dia dewasa dia terbiasa dengan apa yang dilakukan di masa kecil. Selama tidak ada lingkungan-lingkungan yang merubahnya. Kalau kita melihat, subhanallah, sekarang ini anak-anak kaum muslimin jauh dari pendidikan yang benar berdasarkan tuntunan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil mereka tidak terdidik dengan din, dengan agama. Yang ada bahkan sebaliknya. Oleh karena itu, mereka dewasa dalam keadaan mereka tidak mengerti agama. Terkadang kita melihat, Masya Allah si fulan, insinyur si fulan, doktor si fulan, profesor si fulan, dengan gelar-gelar tinggi lagi. Makan tangan kanan, minum tangan kiri. Nah, berarti tidak paham, tidak mengerti. Makan tangan kanan, minum tangan kiri. Minum kuah bakso tangan kanan, pakai sendok. Makan apa ini? Pentolannya pakai garpu dengan tangan kiri. Nah, siapa itu? Profesor atau yang semisalnya. Kasihan. Dan anehnya kadang-kadang yang seperti ini, subhanallah, berbicara masalah din, berani berbicara masalah agama. Nah, seakan-akan agama ini demokrasi, semua bisa berbicara. Yang bodoh, yang pintar, semuanya. Allahul musta'an. Agama ini ada ahlinya. Kalau setiap orang berbicara bukan pada keahliannya, wah, macam-macam yang akan muncul. Kata para ulama, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Barang siapa yang berbicara bukan pada bidangnya, wah, dia akan mendatangkan hal-hal yang aneh, luar biasa. Akhirat tidak kekal. Ya. Atau yang semisalnya. Ini disebabkan karena jahil, kebodohan. Bukan ahlinya berbicara dalam masalah din. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda kerusakan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika beliau ditanya tentang mata sa'ah, kapan terjadi kehancuran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza buji'atil amanah." Idza buji'atil amanah. Apabila diterlantarkan amanah itu. Apabila diterlantarkan amanah. Lalu beliau ditanya lagi, "Wa mata buji'atil amanah?" Kapankah amanah itu diterlantarkan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza wussida al-amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Tunggulah kehancuran. Jangankan dalam masalah agama, ma'asyiral muslim rahimakumullah, dalam masalah dunia. Ya. Insinyur pertanian suruh ke bengkel ngerjakan. Bisa enggak? Hah? Tidak bisa. Kecuali dia punya latar belakang ahli dalam bidang itu. Suruh mengerjakan mobil. Nah, mestinya ditaruh bensin, taruh pupuk urea akhirnya. Nah, kenapa? Karena bukan ahlinya. Demikian pula sebaliknya. Yang anehnya mereka ketika dalam permasalahan dunia, mereka serahkan kepada ahlinya. Tapi dalam urusan agama, seakan-akan semua bisa berbicara. Siapa yang punya mulut bisa ngomong. Ya. Tidak perlu dari mana dia, apa bidangnya, apakah dia pernah belajar. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah,
Sangat menyedihkan kondisi kaum muslimin, ya, ketika yang mendidik mereka orang-orang yang latar belakang mereka bukan dari din. Di antara mereka ada yang latar belakangnya agama tapi lulusan IAIN. Ma'ruf, dosen-dosennya kadang dari Chicago, dari macam-macam. Yang diajari apa? Jurusan filsafat. Lalu yang diajarkan apa? Nah, yang diajarkan apa? Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Seakan-akan setiap orang yang penting pandai ngomong, pandai berbicara. Maka sudah, Masya Allah. Jadi ustaz, jadi kiai, alim, ya, bahkan memposisikan dirinya sebagai mufti. Maka ini apabila kemudian kaum muslimin bersandar kepada yang semisal ini, akan terjadi kehancuran. Nah, kehancuran yang sebenarnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika agama itu yang hancur di tengah-tengah umat. Ketika yang terjadi adalah pemutarbalikan fakta dalam urusan agama. Bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah. Al-haq dianggap sebagai batil, kebatilan dianggap sebagai kebenaran. Nah, dan di dalam hadis ini juga para ulama menyebutkan dalil ini sebagai dalil yang menunjukkan bolehnya seorang memeluk anak sebagai tanda kasih sayang. Anak kecil boleh dipeluk, ya, sebagai tanda kasih sayang. Nah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain, semata-mata syafaqah, ya. Namun apabila misalnya ada seorang mendekati anak kecil dengan syahwat, maka ini haram. Tidak diperbolehkan. Bahkan melihat pun tidak diperbolehkan. Apabila seorang memandangnya dengan pandangan syahwat. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah, dan yang lainnya. Dan di dalam hadis ini juga anjuran dan pentingnya mendoakan anak kebaikan. Doakan anak, khususnya orang tua, mendoakan kebaikan untuk anaknya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Hati-hati dengan doa keburukan, ya. Hati-hati dengan doa keburukan. Doakan kebaikan. Insya Allah itu akan memberikan manfaat, memberikan kemaslahatan. Kalau tahu subhanallah anak itu tidak diberikan hidayah pada saat dia berdoa, mungkin di masa yang akan datang, mungkin pada saat orang tuanya telah meninggal, Allah memberikan hidayah kepadanya. Yang jelas doa itu penting sekali. Memberikan atau memanjatkan doa-doa yang salihah untuk anaknya atau untuk anak-anak kecil. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma 'allimhul kitab. Dan di sana ada beberapa lafaz yang diriwayatkan oleh para ulama dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Ada sebagian riwayat mengatakan bahwa doa Rasulullah menyatakan Allahumma 'allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya al-hikmah. Terjadi pula perselisihan di kalangan para ulama apa yang dimaksud al-hikmah. Namun Al-Hafiz Ibnu Hajar menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud al-hikmah adalah al-fahamu fil Quran. Memahami Al-Quran Karim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma 'allimhul kitab wal hikmah. Ya Allah, ajarkan kepada dia al-kitab dan al-hikmah. Maka yang dimaksud al-kitab adalah Al-Quran, dan yang dimaksud al-hikmah adalah as-sunnah. Sebab di antara makna al-hikmah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang mengutus para nabi. Ya. Mengutus seorang rasul dari bangsa mereka sendiri yang mengajarkan, yang membacakan pada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Kata Imam Syafi'i, Al-Hikmah ay as-sunnah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil Ibnu Abbas. Kata Umar bin Khattab bahwa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggilmu lalu kemudian mengelus-elus kepalamu. Lalu setelah itu Rasulullah mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agama dan ajarkan kepadanya ta'wil. Yang dimaksud ta'wil adalah tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikabulkan. Kenapa terjadi sekian banyak versi? Ada yang mengatakan Allahumma 'allimhul kitab, ada yang meriwayatkan dengan riwayat yang lain, dengan lafaz yang lain. Ada kemungkinan bahwa doa ini tidak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Mungkin berkali-kali beliau bertemu Ibn Abbas, lalu beliau kembali mendoakan. Beliau bertemu lagi, lalu beliau doakan lagi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan dari hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.